Uji PET analisis caranya bagaimana, Kak? Oke, Kak. Jadi uji PET analisis. Sebelum saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan uji PET analisis, perlu saya sampaikan dulu untuk mengenalkan bahwa PET analisis ini adalah uji yang dilakukan untuk penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif, di mana di dalam penelitian tersebut itu menguji variabel, di mana variabelnya itu berpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Bentuk contohnya yang harus menggunakan PET analisis ujinya itu adalah kerangka pikir yang bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini yang simpel ya. Kalau yang sedikit rumit lagi yang seperti ini. Oke, yang kerangka pikir yang seperti ini di hipotesisnya itu pasti menjelaskan bahwa pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabelnya di hipotesisnya. Nah, dengan model yang seperti itu, di situ pasti ada yang namanya variabel mediasi. Nah, karena kuantitatif, ada variabel mediasi, kemudian kerangka pikirnya apabila digambarkan seperti yang saya contohkan tadi itu, yang satunya seperti ini. Nah, dengan karakteristik penelitian yang seperti itu, maka tidak bisa lagi kita menggunakan analisis yang biasa, maka harus menggunakan yang namanya PET analisis. Oke. Nah, solusinya bagaimana atau caranya bagaimana untuk melakukan uji PET analisis? Nah, oke. Uji PET analisis itu yang pertama, kalau saya jabarkan di sini tentu kurang panjang durasinya, tapi simpelnya gini, saya kasih kunci-kuncinya saja. Yang pertama yang kakak harus pelajari, rumus PET analisis. PET analisis itu harus dilakukan menggunakan apa saja yang harus dicari. Oke, bahasa simpel saya, rumusnya apa saja yang harus digunakan. Nah, berkesinambungan dengan rumus ini, tentu ada tahapan-tahapannya, karena rumusnya tidak satu. Oke, berkesinambungan dengan yang tahap yang pertama, ini sebetulnya dijadikan tahap kedua, karena tahap pertama, ini jadikan kedua, saya rubah di sini. Jadi rumus-rumus apa yang digunakan? Nah, tahap pertama, kakak harus pilih aplikasi atau alat bantu apa yang kakak gunakan. Maksudnya alat bantu apa? Alat bantu untuk menganalisis. Jadi gini teman-teman, alat bantu untuk menganalisis, khususnya yang PET analisis, itu kita bisa menggunakan yang paling umum yang banyak digunakan sama teman-teman, ada yang namanya SPSS. Bisa. Jangan dikira SPSS tidak bisa. Bisa pakai menggunakan SPSS, sangat bisa. Kemudian teman-teman juga harus tahu ada aplikasi yang lain yang bisa digunakan selain SPSS. Ada yang namanya Smart PLS. Itu bisa digunakan untuk melakukan uji PET analisis. Ada lagi yang namanya WARP PLS, WARP PLS. Kalau tidak salah logonya seperti ini, kalau saya dapat logonya ya, WARP PLS. Itu juga bisa digunakan. Oke, Stata juga bisa. Stata karakteristiknya sama dengan SPSS. Semuanya alat bantu tersebut itu menyesuaikan di sininya. Apabila kita menggunakan SPSS dan Stata, maka rumus yang digunakan dan tentunya tahapan-tahapannya adalah harus menggunakan tahapan-tahapan sesuai aplikasi yang digunakan. Paling gampang seperti itu. Kalau saya waktu mencoba mempelajarinya. Kemudian yang kedua, apabila kita menggunakan Smart PLS aplikasinya, di sini juga rumus yang digunakan dan tahapan-tahapannya berbeda dengan saat kita menggunakan aplikasi SPSS atau Stata. Begitupun juga WARP PLS. Kita menggunakan WARP PLS, karakteristik rumus dan tahapannya ini berbeda di sini.
Apakah rumusnya berbeda jauh? Tidak, kalau rumusnya tidak berbeda jauh, tapi tahapannya. Apa tahapannya berbeda jauh? Sebetulnya tidak berbeda jauh, tetapi maksud runtutannya sama. Nah, karena karakteristik aplikasi yang berbeda tadi, maka baiknya kakak mempelajari. Atau mungkin pilih salah satu atau salah dua dari aplikasi ini. Nah, kalau ada yang tanya, yang paling mudah yang mana? Pakai aplikasinya. Aduh, repot lagi nih. Ya, jadi gini, kalau saya ngomong paling mudah yang mana di aplikasi yang ada di sini. Gini aja, simpelnya. Kakak cari di YouTube, kira-kira lebih banyak mana yang memberikan contoh menggunakan aplikasi tersebut untuk pet analisis. Apabila lebih banyak salah satu aplikasi tersebut, ya sudah, pilih itu aja. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau banyak referensi yang kakak bisa contoh, aplikasi tersebut nanti gampang. Oh, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Lah, referensi untuk nyontohnya gampang kan gitu ngerjakannya. Jadi gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Itu simpelnya seperti itu. Kalau saya bahas tahap per tahap, cuman gini, saya bukan ahli banget di dalam statistik, apalagi kuantitatif yang sedikit rumit-rumit. Bisa, tetapi kalau dikatakan ahli banget, tidak. Ada yang masih lebih ahli lagi, profesor-profesor atau guru-guru kita itu lebih bisa menjelaskan lebih detail sebetulnya. Saya pun masih terus belajar untuk memahami apa yang namanya pet analisis atau mediasi atau intervening dan lain sebagainya. Nah, tipsnya kira-kira seperti itu tahapan yang tadi saya sampaikan. Itu paling aman. Paling aman tahapan agar kakak bisa terus bertahap menyelesaikan uji analisis, uji pet analisis gitu ya. Oke, semoga membantu. Mohon maaf kalau tidak terlalu detail jawabannya, tetapi ini saya harap yang paling baik jawaban yang bisa saya berikan untuk kakak. Oke, sukses terus. Apabila ada yang ditanyakan, silakan disampaikan aja di komentar boleh, di DM boleh, Instagram, TikTok. Insya Allah secepatnya akan saya balas. Sukses skripsinya, cepat selesai, cepat wisuda.